just like that. Di awal kisah, kita akan melihat Hong Kong 5 tahun yang lalu. Dua pejuang Shaolin yang bernama Guru Shu yang akan bertarung dengan seorang wanita bernama Guru Wei. Mereka berdua adalah kungfu Shaolin yang sangat mengerikan. Di dalam sebuah pertandingan, mereka sudah membawa sebuah jurus yang akan menjadi andalannya. Disinilah pertarungan brutal dimulai. Singkat waktu dalam pertarungan tersebut ternyata berimbang seri, di mana mereka berdua telah terlempar dari arena pertarungan. Juri mengatakan kepada mereka bahwa hadiah akan dibagi. Namun mereka berdua tidak mau seperti itu. Akhirnya juri langsung memutuskan untuk bertemu lagi di tahun depan. Dengan satu syarat, masing-masing harus membawa murid andalannya untuk bertarung di sini. Singkat cerita, kita melihat masa sekarang, sebuah restoran sederhana yang sedang disambut oleh pramusaji wanita, dan mereka telah memberikan uang yang sangat cukup untuk membayar makanan. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita pramusaji, dia yang bernama Jane Jonas. Kemudian tiba-tiba saja ketika Jane akan pergi ke dapur, ada seorang pemuda yang telah mengganggu Jane. Katanya dia adalah seorang wanita Amerika yang telah bekerja di tempat ini sangatlah cantik sekali. Bahkan akan diraba tetenya sampai-sampai Jane langsung mengamuk. Sungguh tanpa diduga, ternyata Jane adalah bukan wanita biasa. Dia tidak mau dilecehkan oleh siapapun dan kembali bekerja. Selang beberapa lama kemudian, ketika Jane telah pulang dalam pekerjaannya, tiba-tiba saja segerombolan pemuda tersebut langsung menyerang Jane sampai mereka membawa teman-temannya. Sungguh kejamnya dunia ini. Sebagai wanita selalu saja menjadi tempat pelecehan para lelaki. Jane dengan keadaan babak belur, dia pun meninggalkan para korban dan pergi pulang ke rumah. Membuka sebuah kulkas, dia pun langsung menenangkan diri dengan minuman bersoda dan membersihkan dirinya. Lika-liku kehidupan yang sangat pahit Jane selalu dirasakan ketika ayahnya sudah meninggal. Sekarang Jane akan memutuskan akan pergi ke suatu tempat dengan keadaan perbekalan seadanya untuk menjemput sang ayah telah hilang beberapa tahun yang lalu di Hong Kong.
Singkat cerita belahan dunia Hong Kong, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ling Chow. Dia adalah seorang berandal yang telah membawa ke tempat ini untuk mencari duit, di mana ada sebuah informasi siapapun yang terpilih di tempat ini untuk menjadi kungfu Shaolin, guru yang terkenal, mendapatkan sebuah barang antik dari Cina. Di mana Ling Chow bukan tertarik dengan kungfu Shaolinnya, tetapi dia ingin melihat beberapa barang antik yang ada di tempat ini. Dengan sebuah pikiran negatif, dia akan mencuri barang ini di suatu tempat dan akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Kemudian tiba-tiba saja salah satu dari mereka langsung menantang Ling Chow untuk bertarung dan adu jotos. Dengan bertarung ala preman, di mana Ling Chow menjadi penarik perhatian seseorang, yaitu orang yang sudah kita kenal 5 tahun yang lalu, yang bernama Guru Wei. Dia telah membuka sebuah judo untuk bisa mencari murid terbaiknya, di mana Ling Chow langsung memberikan sebuah tawaran yang sangat mahal untuk bisa menjadi muridnya dan akan bertarung setelah 3 bulan ini. Karena waktu komite pertandingan ada waktu sekitar 3 bulan lagi, Ling Chow langsung diberikan tawaran harga mahal. Di sisi lain, Jen yang baru saja tiba di Hong Kong, dia telah kebingungan untuk datang ke suatu tempat. Tiba-tiba saja ada seorang pemuda akan memberitahu jalan tempat tujuan Jen. Dengan begitu, Jen langsung percaya kepada pemuda tersebut, mengikutinya dari belakang. Namun ketika beberapa lama kemudian, dia disambut oleh seorang laki-laki dan dibawa ke suatu tempat. Tanpa sadar, ternyata Jen telah ditipu oleh para pemuda. Mereka semua adalah para berandal yang akan merampok. Untungnya seorang yang bernama Guru Shu melihatnya. Selang beberapa lama kemudian, malam hari telah tiba, di mana Jen telah diselamatkan oleh Guru Shu, dibawa ke suatu tempat untuk bisa dipulihkan karena dia telah babak belur dihajar oleh para berandal. Ketika Jen telah sadar, dia telah melihat keadaan sekitar. Ada seseorang wanita yang sedang meditasi. Guru Shu mengatakan kepada Jen bahwa sekarang masih tengah malam, tidak baik untuk bisa beraktivitas. Kemudian Guru Shu langsung menyuruh Jen untuk beristirahat. Singkat cerita, keesokan paginya, mereka berdua barulah bisa melakukan obrolan satu sama lain. Guru Shu langsung memperkenalkan diri bahwa dia adalah yang pemilik kuil tua ini. Sudah bertahun-tahun lamanya dia menanti seseorang. Melihat Jen bertarung kemarin, sepertinya dia mempunyai bakat dan potensi untuk bisa melakukan pertarungan. Sambil minum teh, Jen langsung mengatakan kepada Guru Shu, dia datang ke Hong Kong untuk mencari keberadaan ayahnya yang telah hilang ketika mengikuti pertandingan komite. Namun Guru Shu tidak menanggapinya, dia hanya menemukan seekor burung yang hampir mati. Dengan melakukan gerakan jurus rahasia, dia langsung menghidupkan kembali. Singkat cerita, Guru Shu langsung memberikan informasi tentang komite bahwa dia bisa melaluinya lewat pintu belakang tanpa mendapatkan undangan, dengan syarat harus bisa menjadi muridnya. Mereka pun berlatih. Sungguh tanpa diduga, dendam yang semakin dalam antara dua guru Shaolin. Mereka telah mendapatkan masing-masing murid terbaik dan melatihnya dengan seluruh kemampuan mereka. Selang beberapa minggu kemudian, di mana Guru Wei mengatakan kepada Ling Chow bahwa dia akan membawa dirinya menuju ke sebuah pertandingan komite.
dan akan mendapatkan uang yang sangat banyak jika dia bisa memenangkan pertandingan. Maka Guru Wei akan memberikan sebuah jurus yang sangat handal untuk bisa membuat Ling Chou menjadi ksatria. Kemudian di sisi lain, Guru Wei yang sekarang masih berada di dalam kuil telah mendapatkan seorang murid yang bernama Jen. Mereka berdua mempunyai sebuah teknik masing-masing untuk mendidik seorang murid, di mana Guru Wei memberikan sebuah rasa cinta, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman, sehingga kemampuan bela dirinya bisa memanfaatkan energi alam untuk bisa bertarung sampai tuntas. Kemudian Guru Shu langsung mengatakan kepada Jen bahwa dia akan mengikuti pertandingan komite, dan mungkin di sanalah bisa mendapatkan informasi tentang ayahnya. Singkat cerita, 3 bulan hampir berlalu di mana Guru Wei telah membawa Ling Chou ke sebuah tempat, akan membuat sebuah keonaran dan akan menguji teknik apa yang telah dikerjakan oleh Guru Wei. Menggoda seorang laki-laki yang sedang berpacaran, dia pun sangatlah mengerikan sekali, sampai-sampai membuat semua orang naik darah. Beda halnya dengan Guru Shu, dia telah mendidik Jen untuk bisa fokus ke dalam pertandingan dan mematangkan semua ilmu yang telah diberikan oleh Guru Shu, sampai-sampai dia hampir melewati semua ujian Guru Shu. Breathe. Focus. Strike. Singkat waktu 3 bulan kemudian, di mana inilah pertandingan komite, semua para petarung yang ada di seluruh dunia datang ke tempat ini. Seorang petaruh, dialah yang bernama Seng Jo. Kemudian dia langsung mengatakan kepada Guru Wei, 5 tahun yang lalu telah membuat sebuah pertaruhan yang sangat besar dan sekarang akan terulang kembali. Api komite telah menyala ketika semua para petarung handal di seluruh dunia datang ke tempat ini. Para dewan juri yang telah menyambut dengan hormat, mereka semua langsung memberikan sebuah kesepakatan dan mengisi formulir masing-masing. Di tengah-tengah keramaian, tiba-tiba saja Guru Shu dan Jen langsung datang ke tempat ini. Mereka pun telah mendaftar dan menerima tawaran kepada sang juri 5 tahun yang lalu yang telah berlalu, di mana mereka akan menyepakati sebuah kesepakatan. Mereka pun langsung bersiap-siap. Ketika Guru Shu ke belakang, tiba-tiba saja Seng Jo langsung datang kepada Jen, memberikan sebuah kartu nama, dan dia akan bertaruh untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Welcome to the 435th meeting of the Kumite. With real skills come real dangers. To bleed or shed some. Setelah para dewan juri memberikan sebuah ketentuan pertarungan, Guru Wei langsung bertemu dengan Guru Shu. Dendam 5 tahun yang belum saja padam, mereka berdua telah membawa murid andalannya untuk bertarung di tempat ini dan akan menyelesaikan pertarungan sebelumnya. Tiba-tiba saja Seng Jo langsung memerai mereka berdua. Kita akan buktikan saja siapakah pemenang dalam komite tahun ini. Seluruh peserta komite yang ada di tempat ini, mereka semua langsung bersiap-siap menggunakan kostumnya masing-masing, mempersiapkan senjata dan keselamatan mereka semua. Babak pertama akan dimulai. Semua para petaruh langsung bersiap-siap menggunakan uang yang sangat banyak, di mana Jen adalah peserta pertama akan melawan seorang atlet taekwondo. Mereka pun langsung adu jotos.
Sungguh sangat disayangkan, di mana Jen yang sekarang masih demam panggung, dia berhasil terpukul oleh teknik-teknik taekwondo. Namun pesan dari Guru Shu, bernapas, fokus, dan langsung menyerah. Pertarungan yang sangat menegangkan. Untung saja Jen berhasil mengalahkan atlet taekwondo tersebut. Dia yang sedang kesakitan karena telah menerima beberapa pukulan. Guru Shu langsung menyerahkan kepada Jen untuk diam saja, fokus terhadap apa yang mereka lakukan, dan kita harus melihat beberapa celah yang telah dikeluarkan dari teknik-teknik seluruh para petarung. Karena disinilah Jen harus bisa mengerti apa yang mereka miliki untuk bisa memenangkan komite. Singkat waktu pertarungan yang sangat panjang, di mana babak pertama akan berakhir. Sang wasit langsung memanggil seseorang dari muridnya Guru Wei. Dialah Ling Chao, sang petarung. Semua para petaruh atau para penjudi, mereka semua sudah mempersiapkan uang yang sangat banyak menyaksikan pertarungan untuk mendapatkan kesenangan. Sungguh tanpa diduga, babak pertama telah dimenangkan oleh Ling Chao. Mereka semua yang telah menang akan menuju ke babak berikutnya. Juri mengatakan akan bertemu lagi beberapa hari yang lalu. Semua para petarung harus bisa mempersiapkan teknik untuk bisa memenangkan komite. Singkat cerita, keesokan harinya di pagi yang sangat cerah, di mana Jen sedang jalan-jalan di beberapa pedesaan. Tiba-tiba saja dia mengingat seorang pemuda ketika Jen baru saja tiba di Hong Kong. Mengikutinya dari belakang, dan dia telah datang ke suatu tempat di mana para berandal telah berkumpul di tempat ini. Akhirnya Jen yang telah kehilangan tas dan beberapa uang termasuk juga foto ayahnya, meminta kepada mereka untuk memberikan fotonya saja. Uang dan barang silakan ambil saja. Namun para berandal ini tidak mau, dan akhirnya adu jotos. Singkat cerita, Jen yang telah menghajar seluruh para berandal, tiba-tiba saja Guru Shu langsung datang ke tempat ini. Tidak terima ilmunya dipakai balas dendam, akhirnya Jen telah dipecat sebagai murid. You are no longer my student. Shu, goodbye and good luck, Jane. Singkat cerita, babak kedua telah dimulai. Namun sayangnya Jen sekarang tidak didampingi oleh Guru Shu, di mana dia datang sendiri. Pertarungan memakai senjata akan dimulai, di mana mereka harus bisa bertarung untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Kemudian beberapa pertarungan telah dimulai. Guru Shu belum saja tiba di tempat ini. Entah apa yang Guru Shu pikirkan, karena sekarang Jen akan bertarung sendirian, memilih beberapa senjata untuk bisa dimainkan, dan akan melawan seseorang dengan senjata yang sangat panjang, di mana Jen telah berpikir bahwa dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Disinilah pertarungan pun dimulai. Sungguh tanpa diduga, pertarungan yang sangat berat sekali. Tetapi untungnya Jen masih berhasil mengalahkan lawannya.
Kemudian sang wasit langsung menerai mereka untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya. Seluruh para penjudi yang sudah mempersiapkan uang, mereka semua terus saja bersorak untuk bisa melihat pertarungan yang sangat dahsyat. Sayang sekali pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat mengerikan. Bahkan untuk memenangkan pertarungan, mereka rela membunuh. Sungguh tanpa diduga, pertarungan ini sangatlah mengerikan sekali. Salah satu peserta telah dibunuh di hadapan Jen semata. Semua para penjudi semakin bersorak karena pertarungan ini semakin seru saja. Namun Jen yang trauma melihat salah satu dari mereka telah digorok. Akhirnya Jen sangatlah ketakutan sekali. Apalagi Gurushu sekarang tidak mendampingi dirinya. Melihat apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja Leng Chao langsung datang menemui Jen, mengatakan kepada dirinya dia harus kuat karena kita semua datang ke tempat ini untuk bertarung. Apakah dia tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh Gurushu? Karena ini adalah pertarungan ilegal yang telah mendatangkan para penjudi. Kemudian karena Jen tidak bisa mundur, dia pun langsung masuk ke dalam arena pertandingan. Sungguh tanpa diduga, Jin telah menemukan seorang lawan yang sangat tangguh sekali. Seseorang yang telah menggorok temannya tadi, dia pun tidak segan-segan akan membunuh Jin. Namun dengan ketidakberdayaannya, dia hanya bisa terdiam. Bahkan sebelum Jin akan dibunuh, semua para penjudi pun telah bersorak. Bahkan wasit akan memutuskan siapakah pemenangnya. Kemudian tiba-tiba saja Jen telah bangkit dan dia akan ikut menyerang. Dengan hati yang sangat dalam untuk mendendam, dia pun langsung melakukan penyerangan. Singkat cerita, babak kedua telah berakhir. Tiba-tiba saja Sheng langsung datang kepada Jen yang keadaannya sekarang sudah terluka parah. Sheng langsung mengatakan kepada Jen, memang orang Amerika sangat kesal sekali. Dia yang telah melihat latar belakang Jen telah mencari sang ayah ke tempat ini. Jen langsung disodorkan pistol kepada kepalanya bahwa dia mengatakan komite telah hadir sangatlah lama sekali. Seseorang yang telah dicari oleh Jen adalah seseorang kesatria yang telah dibunuh oleh Sheng, dan dia telah mati di tempat ini. Kemudian di sisi lain kita melihat Guru yang sedang duduk. Dia memanggil Leng Chao untuk datang kepadanya, mengatakan bahwa dia sekarang sudah berada di ujung tanduk untuk memenangkan komite. Dendam yang semakin dalam kepada Gurushu ini akan meluapkannya dalam satu pertarungan. Dia mengatakan Gurushu telah membuat sebuah kesalahan karena dia telah membunuh kakaknya beberapa tahun yang lalu, dan ini semakin membara. Singkat cerita, di mana Gurushu kedatangan tamu. Jen yang sekarang sudah terluka parah, dia meminta tolong kepada Gurushu. Sungguh tanpa diduga, lukanya benar-benar sangat parah sekali. Tulang rusuk yang telah patah dan dia mendapatkan pendarahan dari dalam. Di mana Jen langsung mengatakan dia harus bisa memenangkan pertandingan karena seseorang petarung yang bernama Sheng telah berbuat kecurangan. Jen langsung mengatakan kepada Gurushu bahwa orang yang telah membunuh ayahnya adalah Sheng karena sang ayah akan masuk ke dalam final pertarungan.
Dia tidak terima untuk mendapatkan taruhan sehingga ayahnya telah dibunuh. Begitupun seseorang, kakaknya Guru Wei yang telah menjadi kekasihnya Guru Shu telah ditembak mati oleh Sheng. Namun Guru Shu telah mengetahui itu semua, dia hanya bisa terdiam. Akan tetapi semua kejadian itu Jen tidak terima. Dia telah mengeluarkan sebuah foto ayahnya. Ternyata di balik foto tersebut ada sebuah kata-kata. Semua yang telah diperlukan oleh orang jahat, dia adalah orang baik yang tidak pernah melakukan apapun. Sehingga Guru Shu tergugah hatinya. Singkat cerita, final pun akan dimulai. Semua para penjuri dan petaruh, mereka semua sudah berkumpul di tempat yang telah disediakan. Tiba-tiba saja Guru Shu berserta Jen telah datang ke tempat ini untuk melakukan pertarungan. Semua pun langsung heboh karena Jen tiba-tiba saja sudah sembuh dari sakitnya. Tetapi Guru Wei langsung mengatakan kepada Ling Chou itu hanya menidurkan rasa sakitnya dan harus dibangunkan kembali. Disinilah pertarungan pun dimulai. Pertarungan yang sangat mengerikan, dua kungfu Shaolin. Mereka telah mengeluarkan jurus masing-masing. Tapi sayangnya Jen yang sekarang telah merasa kesakitan karena tulang rusuk yang telah patah hanya ditidurkan rasa sakitnya saja. Ling Chou yang telah mengetahui bahwa Jen telah kesakitan, dia pun memanfaatkan pertarungan dan terus menyerang. Sungguh tanpa diduga, Jen yang sekarang hampir tidak berdaya. Pendarahan dari telinga pun telah keluar karena diserang bertubi-tubi oleh Ling Chou. Mata yang sudah sempoyongan, tiba-tiba saja dia telah melihat bayangan ayahnya, memberikan sebuah semangat yang sangat membara untuk tidak pernah menyerah kepada kejahatan. Hingga pada akhirnya, Jen telah mendapatkan energi positif dari alam dan mulai menyerang kembali. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Jen, di mana Ling Chou telah terlempar jauh. Namun Sheng yang sekarang akan pergi, dia akan membawa uang taruhan, tetapi telah dijagat oleh para penjudi. Kemudian Sheng langsung memberikan sebuah informasi bahwa dia harus menyerah saja dan mengakui semua kelicikannya. Apa yang telah dikatakan oleh dirinya telah diketahui oleh Jen. Akhirnya dia telah mengaku seseorang yang telah dibunuh beberapa tahun yang lalu untuk bisa mendapatkan keuangan ternyata itu adalah kekasihnya Shu dan kakaknya Wei. Disinilah dendam telah memudar. Sorry, what? Sungguh kebenaran yang tidak diduga. Akhirnya Guru Wei dan Guru Shu telah berdamai karena mereka telah salah faham. Jen yang telah memenangkan pertarungan, ia telah mendapatkan uang yang sangat banyak. Walaupun ini adalah pertarungan ilegal, tetapi uangnya tidak boleh diremehkan. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang tidak diduga, seorang wanita yang telah mencari keberadaan ayahnya untuk mengikuti jejaknya, sehingga dia telah mendapatkan sebuah kebenaran dan membongkar kejahatan. Pertarungan ilegal yang ada di tempat tersebut masih saja berlaku.
siapapun yang akan mendaftar masih terbuka. Bagi siapapun yang ingin mendapatkan uang yang sangat banyak, silakan daftar pada sutradara. Terbuka untuk umum bagi teman-teman semua para penonton setia Kadia GC. Silakan untuk mendaftar saja. Oke lah kalau begitu, saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.